Kisah Jaja di Jaja tersingkir dari Indomie lalu mendirikan mie Gaga. Jaja di Jaja, pendiri sekaligus komisaris PT Jakarta Tama yang produksi mie Gaga, belakangan menjadi perbincangan di media sosial. Berawal dari sebuah video viral di TikTok yang menyebut Jaja di Jaja sebagai penemu sekaligus pencetus Indomie, video itu menceritakan Jaja ketika menjalin kerjasama dengan pengusaha Sudono Salim membentuk PT Indofood Interna yang kemudian pecah kongsi. Atas marak dan masifnya tentang video tersebut, kata beliau nih, atas konten tersebut Jaja menyampaikan dirinya tak pernah membuat dan menyuruh atau diminta keterangan oleh pihak yang membuat konten tersebut. Kata beliau, Jaja jadi Jaja dan PT Jakarta Tama tidak akan memberikan tanggapan apapun sehubungan dengan berita-berita yang telah dibuat dan tidak bertanggung jawab terhadap isi ataupun pemberitaan dalam konten tersebut. Ini bahaya nih guys, kalau seandainya PT Indofood menuntut itu bisa kena UU ITE nih, jadi hati-hati buat kalian nih. Nah jadi ini nih profil beliau, kalian cek aja sih dan baca sendiri ya. Jadi sejarahnya itu ya, Pak Jajadi memang memiliki kaitan dengan Indomie. Awal dekade 1970-an, ia dan 4 kawan yang mendirikan Sanmaru Food Manufacturing yang pabriknya beroperasi pada 1972. 4 kawannya yaitu Chow Ming Hua, Wahyu Juandi, Ulong Sanjaya, dan Pandi Kusuma. Jajadi menjadi direktur pada 1971 sampai 1978. Sanmaru memproduksi mie instan yang diberi nama Indonesia Mie atau disingkat Indomie. Perusahaan berhasil mengekspor produknya pada tahun 1982 sampai 1983. Di tengah-tengah persaingan antara Super Mie dan Indomie, pengusaha Lim Sio Leong atau Sudono Salim ikut meramaikan pasar mie instan di Indonesia dengan mendirikan PT Sarimi Asli Jaya dengan produksinya Sarimi pada tahun 1980-an. Kala itu, Lim melihat ada kelangkaan beras di Indonesia yang akan disubstitusi dengan gandum oleh pemerintah. Ia kemudian menginvestasikan uangnya untuk membangun sarana produksi dari Jepang agar mie Sarimi dapat diproduksi sendiri dalam jumlah besar. Namun, krisis beras mereda, padahal Lim telah memproduksi Sarimi dalam jumlah besar. Lim kemudian bernegosiasi dengan Jaja di Jaja untuk membuat kemitraan antara Sarimi dan Indomie dengan membuat perusahaan patungan bernama PT Indofood Interna pada tahun 1984. Jajadi dengan merek Indomie memiliki saham paling besar yakni 57,5%, sementara Lim dengan merek Sarimi punya bagian 42,5%. Meski memiliki porsi saham yang lebih besar, namun Jajadi dan kawan-kawan tersingkir dari Indofood saat mereka mengalami masalah keuangan pada tahun 1993. Hengkangnya Jajadi pada Indofood membuat kepemilikan perusahaan sepenuhnya digenggam Lim Siong Leong atau Grup Salim. Grup Salim kemudian menguasai Indomie dan memasukkannya ke dalam induk perusahaan PT Indofood Sukses Makmur pada tahun 1994. Jajadi kemudian meneruskan bisnisnya di PT Jakarta Tama dengan produksi mie instan dengan nama Mie Gaga. Perusahaan yang berdiri pada 20 Juni 1980 semula merupakan perusahaan distribusi regional di Medan. Bisnis utama perusahaan itu memproduksi produk mie instan, makanan kalengan, sosis siap makan, dan bumbu penyedap dengan merek Gaga. Inilah dia guys, table merek mie instan paling populer di Indonesia pada tahun 2022 nih. Indomie paling populer 72,9%, sedangkan Super Mie paling bawah itu 1,6% doang.